di saat harga SSD NVMe dan hard disk semuanya naik dari 20% hingga 40%. Di sini kita akan berburu SSD NVMe bekas yang berkualitas dan ternyata kita dapat barangnya. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Oke, jadi karena memang penyimpanan saya yang lama ya, Vygen 128GB dulu memang cukup untuk segalanya, tapi untuk saat ini jangan harap ya, minimal itu 2256. Jadi kita akan berburu SSD NVMe untuk yang ukuran 512. Tadi niatnya PCIe Gen 3 gitu ya, untuk mobile saya Gen 3, tapi ternyata kita bisa mendapatkan NVMe yang Gen 4 loh, dengan harga yang lebih terjangkau daripada Gen 3 baru. Awalnya kita nyari dan kita mendapat merek Kioxia yang dulunya mereknya adalah Toshiba. Jadi ya kalau dari merek ya bisa dipercaya gitu ya. Dan ternyata sayangnya pas saya beli habis gitu ya, dan dikirim Samsung daripada nunggu Kioxia di hari berikutnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya okein aja Samsung. Karena setelah saya cek ternyata harganya juga lebih tinggi loh daripada Kioxia-nya. Dan ini juga ingat ya, Gen 4 yang kita dapatkan. Sebenarnya Kioxia juga Gen 4 sih. Oke, jadi sebelum kita ganti SSD saya yang lama yang Gen 3, kita tes speednya dulu nih ya. Jadi untuk spesifikasi secara standarnya itu Vygen NVMe ya, ini yang hyper, read-nya up to 3500 Mbps dan write-nya up to 2000 Mbps. Tapi pada kenyataannya, jadi di saat SSD NVMe-nya kosong, dan ini sudah pemakaian lama ya dari 2019, untuk read-nya dan write-nya sobat bisa lihat sendiri ya, ini sudah jauh banget daripada kita beli. Jadi memang semakin usianya habis gitu ya, kan dia ada batas penulisan ya, maka speednya akan menurun seiring waktu. Terus kemudian dalam kondisi saat penuh kemarin itu semakin lemot. Nah ini kita tes speednya ya, ini kondisi NVMe-nya itu merah, jadi udah bener-bener full banget SSD-nya. Dan untuk spesifikasi dari SSD NVMe Samsung PCIe Gen 4-nya, ini speed read-nya kita dapat 6900 Mbps dan untuk write-nya itu sekitar 5000 Mbps jika berjalan di motherboard yang PCIe Gen 4. Sayangnya saya masih menggunakan PCIe Gen 3 ya untuk motherboardnya. Jadi nanti untuk hasilnya kita akan tes juga di video ini. Oke, jadi ini rencananya saya mau install ulang secara penuh ya, sehingga tidak saya cloning. Karena saya pernah punya pengalaman di saat cloning itu tidak sebagus kita fresh install, itu dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi kita install pakai Rufus, jadi sobat tinggal download sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang portable dan instalasi. Terus ini pernah kita buat juga video panduannya, atau nanti sobat bisa lihat video panduan terpisah. Kita menggunakan Windows 11 yang baru juga, langsung download filenya dari Microsoft. Jadi langkah selanjutnya sobat tinggal siapkan flash disk untuk menyiapkan bootable dari flash disk instalasi Windows. Oke, langkah selanjutnya sobat masuk ke BIOS. Ini biasanya pencetannya beda ya, ada yang F1, F2 sampai F10 gitu. Terus ada yang pakai delete. Kalau misalkan punya saya MSI B450M ya, itu menggunakan delete. Jadi kita masuk ke BIOS, terus cari yang tulisan boot ya. Nah, di boot ini pilih yang bagian paling atas. Ini diganti ya, boot manajernya menjadi flash disk kita yang akan kita pakai untuk instalasi Windows. Terus langkah selanjutnya tinggal kita pilih save and exit ya. Sekarang waktunya kita bongkar ya. Ini bongkarnya lumayan ribet karena posisi NVMe saya ya itu ada di belakang dari VGA-nya. Jadi harus bongkar sampai VGA-nya juga. Berbeda dengan motherboard yang mungkin ITX gitu ya, yang lebar itu ya tinggal dicopot aja. Biasanya ada di atas VGA-nya. Dan ini kita ganti, ini adalah SSD yang lama, Vygen-nya kita lepas, terus kemudian kita pasang yang baru yang dari Samsung-nya. Oke, setelah terpasang semua, kemudian kita nyalakan kembali PC-nya, dan memang ya, jadi ini SSD NVMe-nya itu adalah copotan dari laptop-laptop biasanya ya. Jadi mereka yang baru beli terus di-upgrade sehingga ada pemakaian yang mungkin udah 1 tahun, 1,5 tahun, atau bahkan belum pernah dipakai, jadi baru beli langsung di-upgrade, itu banyak juga. Jadi sebenarnya ini sudah terinstall Windows dengan original key, cuman mungkin beda-beda, ada yang Windows 10, Windows 11 gitu ya. Dan di sini rencana saya adalah install ulang secara total. Jadi makanya saya coba hapus semua instalasi yang ada di SSD NVMe ini, jadi fresh install ya. Kita coba lihat untuk key Windows originalnya masih terbaca atau tidak nantinya. Oke, kita langsung aja proses instalasinya dan kita langsung masuk ke Windowsnya aja ya. A few inches later. Jadi biasa setelah install Windows kalian install segala macam kebutuhannya ya, dari software, driver dan segala macam. Terus ini kita cek nih untuk original Windowsnya ya, apakah terbaca atau tidak. Dan ternyata di sini sobat bisa lihat ya, udah aktif Windowsnya, padahal saya belum masukkan ke apapun ya kan, file ISO-nya juga dari Microsoft. Jadi ini antara memang dari SSD NVMe ini sudah terbaca kayaknya, tersimpan, atau memang dari motherboard saya yang pernah saya instalasi Windows original juga
terbaca dari motherboardnya. Nah ini saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan sobat nggak install ulang secara fresh install, jadi langsung dipasang aja di PC kalian, itu sebenarnya sudah ada Windowsnya dan bisa langsung dipakai digunakan. Mungkin ada perbedaan driver ya, misalkan yang kalian beli itu dari Intel, nah kita pasang di AMD ya, mungkin nanti sobat tetap install driver baru ya, dan silahkan hapus driver lama yang tidak sesuai dengan spesifikasi PC kalian. Dan karena ini SSD-nya PCIe Gen 4 ya yang Samsung, kita pasang di motherboard saya yang PCIe Gen 3. Apakah maksimal atau tidak speednya? Coba kita lihat. Read-nya itu bisa sampai 6900. Karena memang kemampuan PCIe Gen 3 read-nya itu mentok di 3600 ya. Ini mentok ya, udah ya di 3559. Kemudian untuk write-nya itu ada di 5000 kalau PCIe Gen 4, dan ini mentok juga di sekitar 3487-an. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan VGen yang tadi, ini udah beda jauh banget ya speednya sebenarnya. Jadi ada peningkatan. Dan kenapa kita beli Gen 4 ya, siapa tahu kita mau upgrade motherboard kan, jadi nanti nggak perlu beli SSD NVMe lagi. Dan dilihat dari harganya pun ini lebih terjangkau ya daripada kita beli baru. Harganya itu sekitar 600 sampai mungkin 800 ribuan ya yang barunya ya. Ini kita dapat di harga 450. Jadi untuk mereknya beda-beda ya. Yang Samsung harganya ya sekian, sayangnya nggak dapat di market Indonesia yang harga barunya. Untuk yang Kioxia ini harga barunya sekitar 650 sampai 700 ribuan, dan untuk harga secondnya juga sama ya di harga 450 ribuan. Dan ini random ya, ada yang mungkin kalian bisa dapat baru seperti saya. Ternyata saya cek harddisk Sentinel, ini saya juga baru ya, ini lifetime rate-nya baru 1,2 terabyte ya, mungkin karena baru install Windows segala macam, dan tadi kita install Windows lagi secara fresh gitu ya. Kan kita hapus total itu ya 512 GB, kita format otomatis 2 kali format aja udah 1 TB lebih. Ya udah pas ini ya. Jadi bener-bener ini seperti baru dipakai. Power on time 13 Hz ya, karena memang proses kita instalasi itu dan buat video ini ya hampir memakan waktu 2 hari, walaupun kita tidak bikin secara langsung 2 hari gitu ya. Karena kita bagi jam kerja ya, jadi kita bikinnya berpart. Jadi sebenarnya kita sudah tes untuk launching Dota dari awal ya, dari nol menggunakan harddisk, karena kemarin kan penuh. Akhirnya kita taruh harddisk, dan untuk masuk ke gamenya lumayan lama. Terus untuk buka tab-tab dalam game tersebut lama. Sayangnya datanya masih ada di NVMe yang lama, lupa saya pindah, kita membongkar ribet. Jadi ini saya jelaskan ya berdasarkan apa yang saya rasakan aja ya. Setelah kita ganti itu benar-benar cepet banget. Ya hitungannya nggak nyampe 3 menit, sekitar 1,5 menit sampai 2 menit itu kita sudah masuk dalam in-game. Nah biasanya Dota kalau misalkan kita reconnect atau putus dari koneksi itu maksimal 5 menit ya. Setelah itu kita bisa kena penalti. Jadi menggunakan NVMe untuk main game ya cukup worth it untuk game-game kompetitif supaya kita nggak kena penalti. Jadi lebih responsif aja untuk main game lebih cepat gitu ya loading gamenya. Jadi bagi sobat yang sedang mencari SSD NVMe baik itu PCIe Gen 3 atau PCIe Gen 4 untuk merek-merek yang menurut saya lumayan terkenal gitu ya, jadi ada kualitasnya, sobat bisa cek linknya di deskripsi video. Dan ini saya tanya ke sellernya juga, ternyata stoknya terbatas banget dan random gitu ya dapatnya ya, dari merek yang dikirim juga random, jadi ya untung-untungan. Jadi apakah kalian ingin ikut gacha seperti saya? Silahkan cek deskripsi video. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Wiz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.